Baik, kita lanjutkan mengenai aliran-aliran dalam drama ya. Kita masuk pada aliran drama ke romantik ya. Jadi aliran drama romantik ini kelanjutan dari masa neoklasik ya. Dan ini memasuki akhir abad ke-18 mulai muncul eh, aliran romantik. Kita akan share dulu. Ya, aliran romantik ini berawal atau munculnya dimulai dari akhir abad ke-18 di Eropa Barat. Nah, gerakan artistik ini adalah aliran seni yang berawal dari sastra dan merambah hingga ke gerakan intelektual secara umum. Jadi ini dimunculkannya aliran romantik ini adalah pada gerakan revolusi dari kesusastraan di sana ya. Jadi gerakan-gerakan penulisan atau kepengarangan ya di wilayah eh, terutama di wilayah Eropa Barat. Tapi kemudian aliran romantik ini juga merambah pada bentuk-bentuk seni secara umum ya. Jadi berbagai macam seni pun kemudian ikut atau mengadopsi aliran romantik ini, termasuk juga pada aliran dalam drama ya. Nah, romantisisme itu sendiri ya, itu diambil dari kata roman. Ya, mungkin semuanya tahu yang kita sering dengar ya kata-kata roman itu ya dalam hal cerita, dalam hal ke pengarangan atau penulisan sastra itu ada cerita-cerita yang disebut dengan roman ya. Nah, roman roman itu sendiri adalah berarti hal-hal yang bersifat ke roman-romanan. Nah, sekarang kan kita sering melihat di dalam bentuk-bentuk film itu kebanyakan ya, itu adalah roman. Dalam bentuk-bentuk lakonnya sendiri sebetulnya itu adalah bergabung dengan bentuk-bentuk melodrama. Jadi nanti kita bisa melihat bahwa di dalam gerakan romantisisme ini sebetulnya yang eh, apa bisa dikatakan sebagai dalam hal lakonnya itu sendiri adalah bentuk-bentuk yang sifatnya melodramatik. Ya. Roman adalah sastra klasik yang bercerita tentang kehebatan manusia, ya. Pencapaian manusia, penaklukan bangsa asing, penjajah yang disajikan secara dramatis. Nah, ini bisa kelihatan ya, dalam bentuknya seperti itu adalah bentuk-bentuk yang biasa diceritakan di dalam melodrama ya, tentang kehebatan manusia, ya, pencapaian manusia, mencapai cita-citanya, gitu ya, penaklukan bangsa asing. Jadi karena kan penaklukan bangsa asing itu saat abad-abad ke-18 kan eh, bangsa-bangsa Eropa sendiri justru banyak menjajah negara-negara di wilayah Asia maupun Afrika sebetulnya ya, termasuk di Indonesia ya. Belanda itu masih masih menguasai wilayah Indonesia dan beralih dari POC ke pemerintahan, jadi gubernur jenderal di Indonesia saat itu ya. Nah, itu yang kemudian di dalam ceritanya disajikan secara dramatis ya. Nah, istilah romantisme ini pertama kali digunakan di Jerman. Jadi Jerman itu sendiri sebetulnya dalam bentuk-bentuk lakon misalnya ya. Dulu juga aliran-aliran dari Romawi itu ke Jerman dulu ya, ke Jerman ya. Kemudian baru juga pada masa neoklasik itu masuk ke wilayah Prancis dan Prancis memproklamirkan menjadi pusat kebudayaan Eropa ya. Dan masa romantisme ini juga digunakan di Jerman ya pada akhir 1700-an oleh para kritikus.
itu ada August dan Friedrich Schlegel ya, yang kemudian menulis buku kritik berjudul Romantis Puisi ya, atau puisi romantik. Nah, lahirnya romantik ini memiliki keunikan sejarah tersendiri, yaitu bisa ditinjau dari periode pasca neoklasik ya. Jadi ini adalah merupakan pemberontakan ya, merupakan sebuah revolusi seni ya di sana. Ya. Dalam arti perpindahan atau perkembangan dari aliran-aliran itu sendiri sebetulnya biasa dilakukan karena ada ketidakpuasan dari para seniman itu sendiri terhadap aliran-aliran yang sebelumnya ya, sehingga dia uh, ingin mengembangkan pada bentuk-bentuk yang baru. Nah, demikian juga dengan aliran romantik ya. Aliran romantik itu sendiri sebetulnya adalah perkembangan dari pasca neoklasik ya. Jadi setelah neoklasik masuk ke wilayah aliran romantik. Jadi neoklasik itu sebetulnya masih terus berkembang, tapi kalau dilihat dari periodisasinya itu hanya rentang waktunya cuman sebentar ya, karena awal-awal abad 18 ya, sementara eh, romantik sudah muncul di akhir abad ke-18 ya. Tetapi dari klasik ke neoklasik itu cukup panjang rentang waktunya. Nah, sejarah romantisisme ini dipengaruhi oleh datangnya revolusi industri. Jadi di daerah Eropa itu sudah mulai banyak industri-industri ya di sana ya. Industri-industri inilah yang kemudian meninggalkan kealamian dunia ya, dan destruktif ya, terhadap lingkungan. Mungkin era industri di kita di Indonesia ini ya pada abad-abad sekarang ya, abad-abad 1920, karena negara kita kan baru lahir atau diproklamasikan tahun 1945 ya. Dan era industri itu sebetulnya juga banyak meninggalkan dari era agraria di kita. Di kita itu disebut sebagai negara agraris ya, tapi kemudian beralih kepada mulai ya sekarang ini mulai beralih pada bentuk industri ya. Dan industri inilah yang kemudian menjadi lingkungan ya. Kalau di barat saat itu ya, pada akhir abad ke-18 itu mulai ya. Termasuk juga industri film itu dimulai ya pada akhir abad ke-18 kemudian masuk ke 19 ya. Karena eh, film sendiri yang dicetuskan oleh Thomas Alva Edison yang kemudian dikembangkan oleh Lumiere itu pada akhir abad 18 dan memasuki abad 19 ya. Itu tahun 1895 gitu kan, munculnya bioskop pertama atau dikenal juga dengan film pertama ya. Walaupun sebelumnya Thomas Alva Edison itu sudah memulai dengan kinetoskopnya ya, dalam sejarahnya kan seperti itu. Nah, kenapa muncul romantik ya? Ini karena banyak seniman yang menolak praktek-praktek industrialisasi ya, yang kurang memperhatikan dampak negatifnya terhadap alam. Dan ini dampak dari ini kemudian diprotes melalui karya-karya seni. Seniman itu kan sudah terbiasa memprotes segala sesuatunya itu dilakukan dengan simbolik ya. Simbol-simbol itu dilakukan dengan media seni. Nah, meskipun belum dikategorikan sebagai seni modern, romantik pada saat itu belum dikategorikan sebagai seni modern ya. Jadi romantisme telah melawan gerakan seni klasik yang telah mapan sebelumnya. Ya, seni klasik itu kemapannya ini cukup panjang ya. Mulai dari 350 tahun sebelum Masehi hingga awal abad ke-18. Itu begitu panjang sekali. Seni-seni klasik itu seni-seni yang memang ditaati ya saat itu ya. Aturan-aturannya, kaidah-kaidahnya, atau pakem-pakemnya ya. Tapi kemudian
ada bentuk-bentuk yang lain, yaitu yang muncul romantik adalah sebuah revolusi dari para seniman itu sendiri ya, untuk melawan aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang sudah mapan dalam bentuk klasik. Karena neoklasik sendiri sebetulnya walaupun itu adalah perkembangan ya, itu adalah merupakan transisi ya. Neo adalah transisi ya. Transisi dari klasik menuju ke modern sebetulnya seperti itu. Nah, romantik itu berada di tengah-tengah, walaupun belum disebut seni modern, tapi pada akhirnya itulah yang kemudian dijadikan acuan itu menjadi bentuk seni modern. Nah, dalam aliran romantik itu sendiri sudah mulai mengeksplorasi bentuk estetis lain yang tidak hanya sekadar mencari keindahan suatu objek belaka. Saya pernah menjelaskan bahwa di dalam ilmu estetika, estetis, itu bukan berarti keindahan. Memang secara harfiah diartikan di dalam bahasa Indonesia, estetika adalah filsafat keindahan atau ilmu keindahan. Tetapi estetis, yang dinamakan estetis, itu sebetulnya bukan hanya yang indah-indah. Tidak hanya sekedar mencari makna-makna keindahan, tetapi ada sesuatu hal yang menyentuh jiwa ya. Yang seniman itu biasanya segala sesuatu yang menyentuh jiwa dan bernilai bagi pemaknaan dirinya, maka dia merupakan sebuah pengalaman estetis yang kemudian biasanya dituangkan dalam bentuk apapun ya, bentuk seni apapun ya, seperti itu ya, medianya apapun ya. Kalau seni lukis ya dalam bentuk gambar seperti itu ya, kalau sastra ya dalam bentuk cerita ya, yang untuk dibaca ya, kalau musik ya dalam bentuk musik ya, dalam bunyi-bunyian seperti itu, atau dalam gerakan-gerakan seperti tari ya. Atau sekarang drama ya. Dalam drama itu sudah mulai beralih ya. Karena drama-drama di atas kertas itu mungkin saya kira umurnya tidak akan panjang ya, karena sekarang ini masyarakat kita sudah beralih pada teknologi media ya. Jadi drama itu sudah beralih pada bentuk-bentuk film seperti itu. Selanjutnya, romantik ini muncul sebagai sebuah gerakan di dalam penciptaan karya seni ya, yaitu yang menentang dominasi penciptaan seni gaya neoklasik. Jadi jelas bahwa romantik ini adalah merupakan lanjutan dari neoklasik, merupakan satu pergerakan ya, yang membuat revolusi pada bentuk-bentuk seni ya, dari neoklasik menuju ke romantik ya, seperti itu. Nah, kaum seniman itu menganggap bahwa gaya neoklasik itu terlalu rasional dan mengekang kebebasan seniman dalam memunculkan perasaan secara individual. Jadi memang di dalam neoklasik itu ada aturan-aturan seperti halnya tadi dijelaskan di dalam neoklasik. Tidak boleh ada pencampuran antara bentuk lakon, tragedi, dan komedi. Kalau mau mementaskan tragedi ya tragedi, kalau mau mementaskan komedi ya komedi ya, seperti itu. Nah ini kan membuat terkekang bagi para seniman. Seniman terkadang secara ekspresif dia ingin menuangkan segala sesuatunya secara menyeluruh ya, dari jiwanya itu sendiri ya, keutuhan ekspresinya itu yang ingin dituangkan. Nah, terkadang tidak sadar terhadap aturan-aturan tersebut ya. Sehingga akan memunculkan bentuk-bentuk baru ya, seperti itu. Dan itu adalah merupakan sebuah revolusi bagi dirinya dalam membedakan ya, untuk membedakan dengan bentuk-bentuk atau aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah mapan ya. Dan dia ingin memunculkan sesuatu hal yang baru. Nah, kaum seniman itu berpendapat bahwa
orang atau seniman yang jenius atau kreatif justru adalah orang yang suka merombak atau tidak mentaati aturan dan justru menciptakan aturan-aturan baru sehingga mungkin harus konflik dengan masyarakat. Dalam hal ini aturan-aturan yang disebut oleh seniman itu adalah aturan-aturan dalam pembingkaian kesenimanan ya. Kalau seni rupa seperti apa, kaidah-kaidahnya ya, kalau tari itu seperti apa gitu ya. Dan saya lihat kalau kebebasan-kebebasan seperti itu lebih bebas sekarang ya dalam berkesenian misalnya. Walaupun kalau orang-orang tua di kita gitu ya, orang-orang tua atau orang-orang yang seniman-seniman tradisional itu biasanya berteriak-teriak. Itu bukan begitu, itu bukan begitu. Kenapa harus begini? Nah, tapi seniman-seniman muda biasanya itu ada pemberontakan terhadap aturan-aturan semacam itu ya. Dan hingga kemudian menjadi aturan-aturan baru. Ya. Seperti halnya misalnya di dalam wayang, ya. Wayang yang ada di Tatar Sunda misalnya, ya. Itu wayang golek. Dulu Asep Sunandar Sunaria almarhum ya sekarang, dia adalah pemberontak terhadap pakem-pakem wayang lama. Ya. Sehingga dia sendiri dicap oleh orang-orang tradisi itu adalah sebagai zombie. Itu wayangnya itu wayang zombie ya. Tidak boleh dalam pakem-pakem lama itu Gatot Kaca, tokoh Gatot Kaca ya, tokoh Arjuna dan sebagainya itu untuk ngelawak, dihadirkan lawakan bagi dirinya karena mereka adalah para kesatria. Tetapi oleh Asep Sunandar ya, kemudian mereka melawak ya, karena tahu Asep Sunandar tahu kalau masyarakat lebih suka dengan lawakan-lawakannya misalnya seperti itu ya. Ada lagi yang lainnya misalnya ya tokoh-tokoh buta atau tokoh-tokoh raksasa misalnya ya bisa muntah ya, muntah mie dan sebagainya. Itu adalah pembaharuan ya. Dan pada akhirnya pada masa sekarang ya misalnya suara si Cepot aja ya. Itu seringkali masyarakat justru mengagumi kalau misalnya ada dalang yang suaranya tidak seperti suara si Cepotnya Asep Yunandar, maka serasa itu bukan si Cepot katanya seperti itu. Nah, itulah menjadi pakem-pakem baru. Ya. Jadi ketika ada revolusi seniman, maka akan menghasilkan kaidah-kaidah baru dalam hal berkesenian seperti itu. Ya. Dan itulah seringkali anak-anak muda, ya, seniman-seniman itu selalu memberontak, ya. Selalu memberontak terhadap aturan-aturan kesenimanan yang lama. Kita lihat perkembangannya sekarang ini lebih bebas lagi di kita ya, lebih bebas lagi. Nah, gerakan ini kemudian memunculkan sebuah gaya penciptaan karya seni yang baru dan khas. Jadi romantik itu adalah memunculkan karya baru yang memang dalam hal penciptanya memiliki kekhasan tersendiri bila dibanding dengan zaman-zaman neoklasik ya seperti itu. Nah, gerakan seni romantik ini tidak dapat diidentifikasi lewat suatu gaya, teknik, atau sikap yang tunggal. Jadi tidak memiliki satu bentuk keutuhan untuk memaknai gaya tekniknya seperti apa. Ya, itu bukan satu kesatuan. Namun memiliki ciri umum yang seragam pada setiap karya seni. Itu. Pertama, imajinatif. Meskipun tetap disebut sebagai sebuah bentuk yang realistis ya, jadi tidak ada fantasi ya. Kalau di dalam neoklasik itu juga tidak ada fantasi ya, tidak boleh fantasi itu. Misalnya menghadirkan hantu atau makhluk supernatural yang lain ya, atau peristiwa-peristiwa yang semacam itu. Tapi harus melihat pada kenyataan kehidupan yang nyata, manusia ya manusia gitu ya, ada binatang ya binatangnya, apa yang kita lihat seperti itu ya. Tetapi bentuk-bentuk makhluk khayalan ya itu tidak boleh dihadirkan.
Nah, seperti di sini masih dalam romantik pada awal-awalnya itu tidak ada fantasi. Adegan yang digunakan pada romantisisme itu cenderung tampak teatrikal, ya. Bukan pemandangan sehari-hari. Jadi di sini merombak. Kalau kita melihat misalnya cara berbicara sehari-hari seperti apa, maka di dalam pentas itu akan berbeda. Dan ini memang terbawa sampai saat ini ya. Dalam pentas-pentas drama itu grand style itu ya. Itu memang harus ada. Kenapa? Karena jarak panggung ya, jarak pentas dengan penonton di belakang itu jauh ya. Sehingga yang di belakang pun memang harus melihat actingnya ya. Sehingga kalau mengangkat tangan ya tinggi-tinggi ya seperti itu. Kalau dia berteriak-teriak, berbisik itu yang dinamakan berbisik itu hanya gerakan tangan saja. Tetap saja suaranya itu berlantang dan berteriak seperti itu. Dan itu memang berbeda dengan kehidupan nyata atau kehidupan yang sehari-hari ya, yang kita lihat ya, seperti itu. Nah, ini akan berbeda juga kalau kita bandingkan dengan di dalam film. Kalau di dalam film kan rekaman ya. Ketika kita berbisik ya biasa ya berbisik seperti itu. Karena rekamannya itu bisa diperbesar juga. Ada rekaman suaranya seperti itu. Tidak hanya melulu dengan actingnya seperti misalnya melakukan tangan di dekat bibir dan sebagainya seperti itu ya. Itu kalau di dalam drama ya pasti seperti itu. Jadi untuk menciptakan adegan-adegan tersebut memang diperlukan daya imajinasi yang tinggi ya. Nah, yang kedua adalah subjektif ya. Penciptaan seni ini dianggap sebagai ekspresi diri seniman. Inilah ekspresi seniman berarti juga ekspresi dari individualisme, individual atau perorangan seniman ya. Ini berbeda. Ketika ada aturan-aturan maka itu akan terkekang dengan dengan aturan-aturan sendiri sehingga sepenuhnya ekspresi itu tidak bisa dilakukan ya karena terkungkung oleh aturan-aturan yang ada seperti itu. Semisal dalam neoklasik tadi ya yang sudah dijelaskan tidak boleh ada bentuk yang dinamakan dengan bentuk drama tragikomedi misalnya adalah pencampuran antara komedi dengan tragedi dan pencampuran itu tidak boleh ada di dalam di dalam neoklasik ya. Nah itu kan mengungkung ya, atau mengekang ya, mengekang ekspresi dari seniman itu sendiri. Nah kemudian yang ketiga itu menggunakan intensitas emosional yang tinggi. Nah ini emosi si pemeran itu harus apa ya dengan grand style itu kan akan keluar ekspresinya seperti itu, emosionalnya akan meledak-ledak seperti itu, bukan emosional marah ya bukan, tapi melakukan acting ya secara emosi keluar yang dinamakan dalam teori acting itu yang dinamakan dengan inner action ya. Emosional itu adalah inner action ya. Jadi tindakan-tindakan atau action yang berasal dari dalam ya itu. Kemudian pencitraan atau suasana memiliki kualitas dreamlike seperti mimpi ya. Dibuat mimpi-mimpi ya, seperti itu. Ada dikatakan bahwa seni itu adalah sebuah ilusi, adalah hanya mimpi-mimpi saja ya. Di dalam film juga kan seperti itu ya. Kita bisa melihat film-film di kita ya, itu memberikan mimpi-mimpi pada kita, pada penontonnya. Begitu mudahnya orang mencari kerja, misalnya baru keluar SMA sudah jadi direktur dan sebagainya. Sementara dalam kenyataan sulit, mencari kerja itu sulit. Tapi kalau di dalam film itu dengan mudahnya. Itulah yang justru karena kehendak dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat suka diberi mimpi-mimpi ya. Film-film India itu mimpi ya. Mimpi bagi masyarakatnya terutama ya.
Karena masyarakat India itu kan kebanyakan miskin, hanya orang-orang film itu kaya-kaya ya, seperti itu. Sehingga di dalam filmnya itu membuat uh, untuk melenakan atau meninabobokan masyarakat itu sendiri, menghibur masyarakat dari diberikanlah mimpi-mimpi lewat filmnya. Dan ini sebetulnya tadi ya seperti ini bergabung dengan bentuk lakon ya. Kalau di dalam bentuk lakonnya ini bersinergi ya dengan bentuk lakon melodrama ya. Jadi di sini ada hal-hal yang sifatnya memang eh, memberikan sesuatu kehebatan. Ada hero ya, ada pahlawan di situ ya. Harus ada keluar pahlawan. Pahlawan itu itulah yang memberikan mimpi-mimpi seperti halnya film Rambo misalnya. Seseorang Rambo itu hanya seorang itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya seperti itu hanya dengan seorang. Itu kan mimpi ya. Ilusi saja seperti itu. Nah, berikutnya adalah menggambarkan perasaan kuat yang tidak harafiah, yang tidak nyata sebetulnya ya, atau menggunakan perumpamaan dan simbol. Jadi melalui simbol-simbol. Sebetulnya setiap karya seni ya dari dulu juga sudah mempergunakan simbol-simbol ya. Apalagi kalau di wilayah Indonesia ya, itu ada yang dinamakan dengan pancaes. Seniman-seniman itu harus melakukan segala sesuatunya dengan pancaes melalui simbol, melalui sindir, sasmita, ya seperti itu. Jadi seniman itu untuk berkomunikasi ya memberikan nilai-nilai tertentu, memberikan pengajarannya itu melalui simbol-simbol. Itulah sebabnya menjadi sandiwara ya. Seperti tadi disinggung, sandi itu adalah rahasia, wara itu adalah pengajaran, warah. Ya. Jadi sandiwara itu adalah pengajaran yang terselubung seperti itu melalui sandi-sandi, melalui simbol-simbol. Nah, drama romantik ya, dikarenakan adanya peristiwa revolusi Prancis serta memudarnya gagasan neoklasik, maka tahun 1850 ini sebelum ber, uh, berkembang film di dunia ya. Ini berkembang bentuk drama romantik. Jadi tadi kalau yang saya jelaskan itu adalah merupakan bentuk-bentuk umum di dalam karya seni ya. Seperti itu. Sekarang drama romantik itu sendiri muncul juga ya, setelah adanya peristiwa revolusi Prancis ya. Dan mulai gagasan-gagasan neoklasik itu sendiri ya, itu memang sudah mulai memudar ya. Jadi umurnya tidak panjang ya, gagasan neoklasik itu ya. Nah, hingga pada 1800 atau 1850 ya, itu mulai berkembang bentuk drama romantik. Nah, hal ini merupakan bentuk penolakan terhadap konsep teater neoklasik di Prancis. Dan propornya adalah Resin dan Komelantara ya. Komeklantara gitu ya. Nah, sedangkan hadirnya gagasan teater romantik ini juga dipropori oleh Wolfgang von Goethe dan Friedrich Schiller. Goethe sendiri sebetulnya sangat terkenal sampai saat ini. Wolfgang itu juga adalah pemusik. Goethe itu juga banyak dia banyak apa secara profesional dia banyak mengerjakan segalanya ya. Kita kenal Goethe itu sangat sangat dalam hal kebudayaan itu sangat diakui dunia ya. Sehingga di Jerman gitu ya Goethe itu cukup dikenal dan kemudian di berbagai wilayah dunia ya, di berbagai wilayah dunia kemudian Jerman membuat apa itu namanya perwakilan kebudayaannya itu ya itu adalah Institut Goethe seperti halnya di Bandung juga ada yang Goethe Institute
Goethe Institut yang di Bandung, itu seringkali dia bekerja sama dengan para seniman ya, dengan teater ya. Pernah juga bekerja sama dengan teater di Bandung ini, dia mementaskan Kapten Kopernik adalah sebuah cerita yang cukup bagus ya, itu dari Jerman ya, tapi kemudian dimainkan oleh para pemain teater di Indonesia kita di Bandung ya, dan sutradaranya adalah orang Jerman itu sendiri. Kemudian penulis drama romantik ini berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan kesadaran sendiri untuk membebaskan dramaturgi dari penyempitan formula neoklasik. Jadi mereka tidak perlu terlalu taat terhadap bentuk-bentuk dramaturgi yang menjadi mapan dalam klasik maupun neoklasik ya. Tetap saja mereka juga mempergunakan teori dramaturgi dan kemudian berkembang sehingga muncullah nanti akan muncul juga di Jerman itu kan muncul struktur dramatik Gustav Freytag itu dia seorang Jerman ya. Sekitar tahun 1800 1860-an lah sekitar itu dia lahir. Dia melahirkan struktur dramatik yang baru ya. Ini adalah merupakan perkembangan sebetulnya, perkembangan dari neoklasik ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada gangguan sedikit. Kita mengulang sedikit tentang perkembangan drama menuju romantik ya, dari neoklasik menuju romantik. Nah, ini dimulai dari adanya peristiwa Revolusi Prancis ya. Kemudian berikutnya adalah neoklasik. Neoklasik itu sendiri kemudian memudar. Ya. Masyarakat mulai enggan untuk melihat gaya-gaya neoklasik ya saat itu, terutama seniman muda yang memberontak ya. Maka pada tahun 1800 atau 1850-an itu berkembang bentuk drama yang dinamakan aliran romantik. Nah, hal ini muncul itu dikarenakan adanya penolakan terhadap konsep dari teater neoklasik itu sendiri yang berkembang di Prancis ya, seperti yang dijelaskan pada bagian awal. Dan ini dipelopori oleh Racine dan Cornet Klantara. Ya. Nah, sedangkan gagasan teater romantik itu sendiri kemudian dipelopori oleh Wolfgang von Goethe. Goethe itu adalah seorang dianggap tokoh di Jerman, ya, sehingga banyak konsulat kebudayaan di negara-negara, termasuk di Indonesia, ya, di berbagai kota di Indonesia, itu dinamakan dengan Goethe Institute. Dan tokoh lainnya adalah Friedrich Schiller. Kemudian drama romantik ini merupakan gerakan yang dipahami dalam pemberontakan melawan ketidakleluasaannya konvensi. Ya. Jadi konvensi-konvensi yang lama ya, atau pakem-pakem yang lama itu memang tidak leluasa bagi mereka seniman-seniman seperti tadi dijelaskan di awal juga bahwa seniman itu merasa terkurung dengan pakem-pakem lama ya seperti itu, sehingga mereka memberontak dalam arti karya ya, dalam karya itu sendiri, dan berusaha mengekspresikan pribadinya ya, dalam bentuk-bentuk seni apapun ya, seni apapun, medianya apapun, baik seni tari, seni musik, ya, seni rupa, seni sastra, termasuk seni drama. Karena saat itu belum ada film, ya. Film itu lahir 1895.
Nah, kemudian penulis drama romantik itu berusaha dengan sekuat tenaga dan dengan kesadaran sendiri untuk membebaskan dramaturgi dari penyempitan formula neoklasik. Formula-formula neoklasik itu sebetulnya eh, tidak begitu berkembang dari klasik itu sendiri. Karena neoklasik itu hanyalah sebuah transisi ya. Nanti kalau dilihat merupakan sebuah transisi menuju romantik, dan romantik itu adalah nantinya akan menuju kepada bentuk-bentuk seni modern. Nah, di Jerman itu lahir juga seorang Gustav Freytag ya, yang kemudian dia membuat buku ajar, membuat buku tentang struktur dramatik. Yang itu juga justru sekarang ini banyak digunakan oleh berbagai perguruan tinggi atau sekolah-sekolah seni ya, untuk struktur dramatik ya. Juga di dalam pengajaran-pengajaran sastra juga mempergunakan struktur dramatik Gustav Freytag dan William Hudson seperti itu. Nah, drama romantik ini menekankan kepada bentuk kebebasan, baik alur ceritanya atau plot ya. Plot itu eh, yang telah dipelajari dalam hal-hal tragedi itu ya, atau bentuk-bentuk klasik. Klasik itu biasanya bersinergi dengan tragedi, itu harus ketat ya, harus ketat dalam dalam menyajikan plotnya atau alur ceritanya, sebab akibatnya ya, itu harus ketat. Nah, di dalam romantik itu mulai dibebaskan ya, dibebaskan dalam hal alurnya ya. Kemudian tempat suatu peristiwa yang asing ya, itu juga boleh. Kalau eh, di dalam bentuk-bentuk neoklasik kan juga tidak boleh ada yang mimpi-mimpi seperti itu ya, tidak boleh ada hantu-hantu. Tapi di sini mulai 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 ada ya pahlawan tanpa ukuran dan penjahat ya, serta struktur dramatik yang apa adanya ya. Mungkin mereka dasarnya tetap dari struktur dramatik eh, Aristoteles ya, tapi kemudian berkembang ya, seperti halnya Gustav Reiter mengembangkan dari eh, tiga titik ya, seperti tiga babak ya, atau struktur eh, piramida Aristoteles yang kemudian dikembangkan menjadi struktur menjadi lima babak ya, yang dikembangkan oleh eh, Gustav Reiter. Nah, kemudian romantisme ini memberikan perkembangan teatrikal yang imajinatif dan mengagumkan ya. Terutama itu di dalam menyelamatkan bentuk opera besar. Nah, opera itu sudah ada di situ ya. Kemudian nah opera-opera ini kemudian bersinergi ya, bentuk-bentuk opera ini. Seperti halnya melodrama. Melodrama itu kan awalnya dari opera ya. Bentuk-bentuk lakon melodrama yang pernah kita ajar apa jelaskan ya, pada pertemuan sebelumnya, itu juga dari opera gitu kan pada awalnya. Kemudian terdapat kecenderungan bahwa drama romantik ini merupakan sebuah pendahuluan yang tepat ya, dari semua gerakan dan gaya dramatik modern. Nah, ini jadi perkembangan berikutnya adalah menuju ke arah seni modern. Jadi ini adalah sebuah langkah awal ya, atau embrio ya, untuk menuju ke langkah seni modern ya. Seni modern seperti apa yang kita lihat, bebas berekspresi ya, tidak terkungkung dengan aturan-aturan berkesenian ya. Nah, beberapa hal yang diperjuangkan di dalam drama romantik ini sebenarnya dapat ditemukan dalam semua bentuk drama modern. Jadi, kalau kita melihat pentas-pentas drama modern ya, atau kita melihat film lah ya, itu adalah eh, gaya-gaya romantik itu masuk ya. Karena apa yang kita lihat sebetulnya di dalam film masa sekarang gitu ya,
itu kebanyakan ya, kebanyakan film itu menggunakan bentuk drama yang dinamakan dengan melodramatik. Inilah yang kemudian saya bilang ada sinergitas, bersinergi ya dengan romantik ya. Itu. Nah, kemudian ciri-ciri dari drama romantik ya. Ciri-cirinya pertama menggunakan naskah dengan struktur yang bersifat longgar. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam masa klasik itu lebih ketat ya struktur dramatiknya, dan di sini lebih longgar lagi ya, dengan karakter tokoh yang berubah-ubah setiap episode. Bisa saja mereka membuat episode per episode ya, dan episode awal kemudian episode 2 bisa berubah. Ini bisa berubah ya. Kemudian plot cerita memiliki episode sendiri. Ini bisa dilihat dalam bentuk episode dan perkembangan struktur dramatik ya. Itu adalah plot episodik ya. Itu sudah dijelaskan bagaimana tentang plot episodik ya. Nah, kemudian inti cerita adalah masalah kebebasan yang merupakan manifestasi untuk memberontak pada fakta aturan yang bersifat klasik. Tadi sudah dijelaskan juga ya, bahwa memang kebebasan individualistis ya, individual, seorang seniman ya, seniman itu punya ekspresi pribadi ya, yang ingin bebas sebebasnya dan tidak terkekang dengan aturan-aturan keseniman seperti itu. Nah, kemudian tema-tema yang ditampilkan pada umumnya mengenai tokoh-tokoh yang memiliki perasaan halus, ya, tapi hidup dalam ketertekanan, ketertindasan, adanya ketidakpedulian dari lingkungannya. Kendati mereka digambarkan mempunyai kebenaran-kebenaran yang patut diakui. Ya. Jadi biasanya mereka seniman-seniman romantik ini mengambil bahan dari keadaan-keadaan sosial ya, keadaan-keadaan sosial tentang ketertekanan, ketertindasan ya, ketidakpedulian, dan itu memang sampai saat ini kita masih melihat cerita-cerita semacam itu dan banyak sekali disukai ya, terutama dalam sinetron-sinetron di kita ya. Nah, genre cerita ini lebih banyak mengarah pada cerita kesejarahan ya, yang memuat adegan perang ya, tentang pemberontakan, pembakaran istana, perang tanding dan sebagainya. Itulah pada zaman-zaman tahun 1800-an itu di Eropa ketika zaman romantik saat itu. Kenapa harus lebih banyak cerita tentang kesejarahan, tentang peperangan ya, pemberontakan dan sebagainya. Itu lebih memudahkan untuk mengekspresikan ya. Artinya karena simbolik-simbolik terhadap kekuasaan pemerintah sejamannya saat itu ya, maka dia lebih baik mengolah sejarah itu ya, yang dianalogikan dengan keadaan yang ada pada saat itu. Nah, sejarah yang tempo lama kemudian dibuat seolah-olah ya ada peristiwa-peristiwa yang memang ada sebetulnya pada saat zaman romantik itu. Jadi dialihkan melalui simbolik-simbolik cerita itu sendiri. Itu tadi seniman itu memerlukan simbolik ya. Ketika dia menuangkan karya-karyanya, maka dia akan melalui simbol-simbol, dan simbol-simbol ceritanya itu kalau di dalam drama itu akan dialihkan ke bentuk-bentuk kesejarahan. Misalnya di sana ada pemberontakan, kemudian ada pembakaran istana, ya, perang tanding dan sebagainya. Pertunjukan ini akan menggiring penonton agar tergugah secara emosional. Pertunjukan tadi karena pemberontakan itu kan
akan lebih ekspresif ya. Kalau misalnya ada peperangan, perang tanding, pemberontakan dan sebagainya, itu akan menjadi sesuatu yang ekspresif ya bagi senimannya itu sendiri. Eh, Segala sesuatunya bisa menuangkan secara emosional dalam bentuk-bentuk karya seperti itu. Dan ini justru akan menggiring penonton itu ya tergugah secara emosional dan bersimpati pada tokoh-tokoh utama yang ditampilkan. Karena tokoh-tokohnya itu harus bersifat pahlawan, hero. Ya. Mereka kebanyakan seperti itu. Seperti halnya di dalam bentuk lakon melodramatik. Ya. Yang menjadi tokoh utama itu harus orang yang bermoral, harus orang yang baik, ya. Dan segala sesuatunya harus memenangkan dalam perlawanan-perlawanan terhadap musuh-musuhnya seperti itu, sehingga dia eh, yang tadinya sengsara misalnya karena perjuangannya, karena heroiknya, maka dia menjadi seorang yang dipuja ya, ya kemudian diberi simpati ya, diberi empati karena dia telah memenangkan dalam hal peperangan. Nah, setting atau dekor panggung ini dihiasi dengan gambar-gambar yang sangat indah. Nah, sebetulnya ini juga kemudian merambah pada saat ini, ya, pada saat ini juga di dalam pentas-pentas drama, ya, terutama drama tradisional, karena kalau drama tradisional kan lebih mengetengahkan bagaimana eh, apa, penonton yang berkehendak, ya, jadi menuruti kehendak dari penonton itu sendiri. Kalau kita lihat misalnya Mas Res atau Sandiwara Sunda itu seolah-olah kita melihat sebuah film, di sana ada silatnya ya, bahkan seringkali itu dimunculkan silat-silat Cina ya, Duncan Master misalnya seperti itu di atas pentas seperti itu dengan setting-setting yang cukup gambar-gambar yang cukup indah, layar-layarnya ya, itu adalah tatap pentasnya ya. Nah ini juga setting perspektif itu kemudian diganti dengan lukisan ya. Di layarnya itu sebeng-sebengnya ya. Kalau di panggung itu ada yang dinamakan dengan sebeng-sebeng ya. Kemudian skenery atau tatap pentas atau backdropnya, latar belakangnya itu ditampilkan secara bergantian ya. Seperti tadi dalam sandiwara ya, yang banyak dicontohkan. Kalau kita lihat misalnya di dalam televisi itu ada OPJ ya. OPJ, kemudian ada ketoprak humor dulu ya, itu masih bisa dicari di YouTube ya, seperti itulah pergantian setting-settingnya ya. Latar belakangnya seperti itu contoh yang paling mudah untuk melihat sebeng-sebeng atau kemudian skenario atau tata petas latar backdrop itu sendiri ya, kita bisa melihatnya di bentuk-bentuk yang ada di dalam tayangan-tayangan televisi ya. OPJ atau opera Panjapa itu yang paling kita kelihatan. Nah ini ada drama romantis di Jerman ya, sebagai suatu apa embrio ya di sana. Drama romantis itu lahir di Jerman. Bahwa romantisme ini lebih dikenal di Jerman ya, bentuk romantisme ini, dan merupakan perjuangan dua tokoh penting dari dramawan ya, seperti tadi disebutkan ada Schiller dan Goethe ya. Nah, kemudian di awal abad ke-19 sebuah pergerakan teater besar itu dikenal dengan romantik ya, mulai berlangsung di Jerman. Di sana ada Agus Wilhelm Schlegel ya, adalah dia seorang penulis roman di Jerman ya, yang menganggap Shakespeare adalah salah satu pengarang naskah waktu terbesar. Dia sebetulnya mengidolakan karya-karya Shakespeare ya, bukan, tapi sebetulnya bukan hanya dia ya.
itu banyak di seluruh dunia itu sangat mengagumi karya-karya Shakespeare, sehingga karya-karya Shakespeare itu tidak hanya dipentaskan di atas panggung drama ya, tapi juga dalam bentuk-bentuk film ya, seperti misalnya Romeo dan Juliet ya, termasuk juga diadopsi di Indonesia, di kita ya, dulu ada film Romi dan Juli ya. Kemudian ada juga film Pengantin Remaja, itu adalah adopsi dari bentuk-bentuk drama Shakespeare ya. Nah, penggemar besar Shakespeare ini ada Tiki ya, yang sangat berperan dalam memperkenalkan karya-karya Shakespeare kepada orang-orang Jerman. Shakespeare sebetulnya adalah orang Inggris ya, kemudian dikenalkan juga di wilayah Jerman. Ada istilah di Jerman itu yang dinamakan dengan Sturm und Drang. Ini merupakan gerakan penting pada masa romantik di Jerman. Ini dapat diterjemahkan sebagai badai dan tekanan. Itu merupakan dasar perjuangan yang melahirkan romantisme di Jerman. Nah, sebenarnya Sturm und Drang itu merupakan sebuah periode dalam kesusastraan dari Jerman ya, yang diawali dengan terbitnya sebuah karya dari Herder ya, itu pada tahun 1767 yang berjudul Fragmente. Namun demikian ya, istilah dari Sturm und Drang itu sendiri diambil dari sebuah drama karya Friedrich Schiller ya, yaitu untuk menggambarkan keadaan sastra pada saat itu ya, itu sebetulnya. Nah, tokoh penting di dalam gerakan Sturm und Drang itu adalah yang tadi ya, itu Schiller dan Goethe. Dan itu sendiri ya, Goethe sendiri memang sangat dikenal di Jerman dan dijadikan sebagai seorang pahlawan ya, seperti seorang pahlawan, sehingga dia dibuatkan konsulat kebudayaan Jerman itu sendiri adalah Goethe Institute. Nah, ini adalah wajah Goethe. Friedrich Schiller, dia sesungguhnya seorang profesor sejarah. Jadi sebetulnya dia bukan seorang seniman pada dasarnya, pada awalnya. Dia adalah profesor sejarah. Tapi kemudian dia memulai karir menulisnya ya, itu di Jena dan bersahabat. Jadi ini dua sahabat sebenarnya dengan Goethe ya. Nah, Schiller sendiri banyak menulis tentang roman dan drama yang terinspirasi dari tokoh-tokoh nyata seperti Mary Stuart, ya, Wilhelm Tell, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk Goethe juga pada awal-awalnya bukan menjadi seorang dramawan, ya, tapi dia juga penyair, dramawan, ilmuwan. Dia seorang ilmuwan, juga negarawan. Ya. Bahkan dia ahli dalam botani, ahli dalam geologi, ahli warna, ya, dan sekaligus juga dia bermain sebagai aktor, ya, aktor pentas saat itu. Nah, ia berkenalan dengan Herder yang menginspirasinya untuk berkarya di bidang sastra. Ia juga bersahabat dengan Schiller. Ya. Nah, puisi pertama yang ditulisnya adalah Hidden Russlin. Ya. Sementara karyanya yang populer untuk periode Sturm und Drang adalah Die Leden des Jan Werther. Ya. Ini bahasa Jerman itu mirip-mirip dengan bahasa Belanda. Ya. Jadi mohon maaf kalau salah baca ya saya. Nah, ciri khas dari zaman Sturm und Drang itu adalah pertama berisi banyak protes atau kritik ya, seperti mengenai kehidupan mewah keluarga bangsawan di istana, ya, kehidupan kaum kapitalis, jurang antara kaum bangsawan atau orang kaya ya dan rakyat jelata, ya, ada orang-orang yang miskin.
itu sangat lebar. Aturan-aturan penulisan sastra ya, pada zaman Lerung menggunakan rasio yang harus seimbang dengan perasaan. Jadi tidak harus mengungkup secara keseluruhan, tapi dibiarkanlah ekspresi-ekspresi pribadi dari para seniman itu sendiri untuk menuangkannya ke dalam bentuk karya apapun. Tadi bentuk karyanya apapun, tidak hanya yang bentuk drama. Tapi kalau kita berbicara masalah drama saat itu juga ya tuangkan pada bentuk karya drama. Nah, pengarang-pengarang ini didominasi kaum muda ya, dari kalangan masyarakat ini bukan bangsawan ya, dan umumnya memiliki ciri khas masing-masing. Seperti tadi dijelaskan, umumnya orang-orang yang menghendaki revolusi dalam berkarya itu adalah kaum muda. Ya tidak jauh berbeda dengan zaman-zaman sekarang. Kaum muda itu akan melahirkan sesuatu yang baru, dan banyak memberontak pada pakem-pakem lama, sehingga kebudayaan pun akan berkembang di tangan anak-anak muda atau seniman-seniman muda ya. Nah, drama pada masa Stam Andrang itu mulai berbeda dengan drama-drama sebelumnya ya. Schiller dalam Die Räuber telah melakukan suatu revolusi dengan mengabaikan teori trilogi Aristoteles ya. Teori trilogi Aristoteles itu sudah dijelaskan beberapa kali ya, di sini juga memang menjadi suatu pembicaraan dunia sebetulnya, karena itu adalah teori dasar yang dicetuskan oleh Aristoteles ya, trilogi Aristoteles ya. Kesatuan aksi ya, kesatuan tempat dan kesatuan waktu, sehingga di dalam drama-drama romantik ya, yang gerakannya itu dalam bentuk Stalmendrang ya, badai dan ketertekanan dan tekanan seperti itu banyak pergantian waktu ya. Nah, ini yang sebetulnya yang sekarang banyak sampai saat ini dilakukan dalam drama-drama kita ya. Dulu itu drama-drama tradisional seperti sandiwara yang dikembangkan oleh seorang Arab sebetulnya di Indonesia itu adalah Fakih ya. Yang kemudian menjadi ketoprak, yang kemudian menjadi sandiwara Sunda, yang kemudian menjadi ludruk. Itu adalah banyak melakukan pergantian-pergantian. Mereka para kelompok-kelompok sandiwara di kita itu mengembangkan dari teater bangsawan yang muncul dari India, sehingga banyak juga cerita-cerita yang dibawakan adalah cerita-cerita The Sheik ya. The Sheik itu adalah cerita-cerita yang berasal dari Timur Tengah atau dari arah Baghdad dan sebagainya ya, seperti Abu Nawas, kemudian Dongeng 1001 Malam dan sebagainya. Itu yang pada awalnya di kita, dan itu dulu itu profesional, mereka memang berpentas untuk mencari uang ya. Berbeda dengan teater modern yang lahir di kita, itu lahir dari Stopia ya, sekolah kedokteran di Jakarta. Itu kaum para pelajar yang kenapa mereka melahirkan drama-drama itu adalah untuk mengkritik Belanda saat itu ya. Dan itu disebut dengan drama-drama amatiran ya. Karena mereka sebetulnya bukan pemain-pemain drama, tapi mereka menampilkan drama itu sendiri. Itu distopia ya, untuk menyindir Belanda dan sebagainya. Tentu saja tahu intelektualnya itunya berbeda ya, intelektualnya dengan para profesional saat itu. Di situ ada Tan Cheng Bok, Pipiong dan sebagainya ya, ada kelompok Dardanella ya. Tan Cheng Bok itu kan kemudian lari ke film ya, sehingga dikenal sebagai aktor tiga zaman. Zaman Belanda, zaman Jepang, zaman kemerdekaan. Itu aktor tiga zaman. Itu sangat dikenal, Pak Hitam ya. Elvis Presley-nya Indonesia. Itu sekarang sudah meninggal. Dan dalam kesejarahan ya, dalam kesejarahan film di kita itu tercatat ya, Tan Cheng Bok ya, atau Pak Hitam. Seringkali disebut Pak Hitam karena memang badannya hitam ya.
alhamdulillah Bapak sendiri sudah pernah bertemu dan memainkan ya dalam ketika Bapak ikut produksi ya dalam Donat Pahlawan Pangit dan Tanjeng Bok, setelah syuting sebulan kemudian meninggal. Ya mungkin hanya itu untuk kali ini dalam mengenai aliran neoklasik kemudian berkembang menjadi romantik. Kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran pada session berikutnya, yaitu tentang aliran realisme. Sekian dan terima kasih.